Subtema 2 PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Luar biasa sekali semangat anak ibu pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dalam hati dimulai dari sekarang. Berdoa dimulai. Amin. Nah, ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tema dan subtema pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu tentang Keberagaman sifat dan sikap baik. yaitu keberagaman sifat dan sikap baik. Nah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak ibu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuannya itu agar kita siswa ibu mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Terus yang kedua, agar siswa ibu mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar. Jadi oleh sebab itu kita belajar ini, keberagaman sifat dan sikap baik. Bisa mengerti? Bisa. Oke, lanjut. Kita akan mulai. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan bahwasanya adanya keberagaman dalam diri manusia, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam sifat. Berbagai macam sifat yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan dalam diri manusia, tentunya akan membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Ya, pintar sekali. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu dapat kita lihat dari segi fisik, perbedaan agama, perbedaan hobinya, bermacam banyak perbedaan yang kita lihat. Ya kan? Banyak perbedaan. Contohnya berbeda agama. Agama yang dimiliki manusia berbeda-beda kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyatukannya. Seperti itu ya, Anda Ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang keberagaman sifat dan sikap baik. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada Ananda, apa itu sifat? Menghormati. Bukan. Apa yang dimaksud dengan sifat? Apa yang dimaksud dengan sifat? Apa ini sifat? Sifat baik. Bukan. Sifat itu adalah ciri khas yang ada pada dalam diri manusia yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Itu yang dimaksud dengan sifat. Berarti sifat itu sama dengan ciri khas. Sifat itu sama dengan ciri khas. Nah, benar sekali ya, Nanda Ibu. Sudah tahu kan apa itu sifat? Ciri khas Ciri khas yang ada pada dalam tubuh manusia. kok tubuh? Dalam diri manusia. Nah, jadi keberagaman sifat itu terdiri dari sifat di lingkungan keluarga, ada sifat di lingkungan teman, pertemanan, ada sifat di lingkungan masyarakat atau tetangga. Nah, jadi yang Ibu akan bahas pertama kali, kita akan membahas tentang sifat di lingkungan keluarga. Bisa, boleh dicatat? Boleh dicatat. Yang pertama, sifat di lingkungan keluarga. Sebelum itu Ibu bertanya, sifat di lingkungan keluarga ini apa maksudnya? Apa bisa Ananda Ibu jelaskan? Membantu ayah. Bukan. Jadi sifat di dalam lingkungan keluarga ini bisa kita lihat
dari anggota keluarga atau orang yang berada dalam keluarga kita itu bahwasanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Apa bisa Anak Ibu memberi contohnya? Bisa. Contohnya seperti apa? Sifat baik. Benar. Jahat. Benar. Tunggu. Jadi gini, di dalam anggota keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ayah. Ibu. Misalkan nih, ayah. Ini ayah, Ibu. ibu, apa lagi? Kak. Kakak, adik. 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 Nah, di anggota keluarga ini ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya ini ayah. Ayah itu biasanya orang yang seperti apa? Baik. Ayah baik. Satu, ayah itu baik. Terus Ayah. penyayang, bijaksana, atau penyabar, pemarah. Banyak kan sifat ayah orang masing-masing berbeda-beda. Nah, lalu ibu, sifat ibu Ananda Ibu seperti apa? Baik. Sifat ibu ada yang baik, terus Ada yang jahat. ada ibu yang jahat, ibu tiri. Ya, ibu tiri. Ibu tiri jahat, enggak juga Ananda Ibu. Terus siapa lagi? Sifat apa lagi, ayo? Sifat menghormat. Menghormati itu sifatnya siapa tuh biasanya? Adik. Nah, berarti ibu ya, ada yang ibu jahat, ada ibu baik. Benar, ada ibu yang penyabar, ibu yang kuat, yang pekerja keras, macam-macam. Nah, sifat kakak, biasanya kakak gimana? Baik. Baik, pemarah, penyayang, lebih penyabar juga kakak kan. Kalau adik gimana? Lebih manja, lebih Pemarah. pemarah adik biasanya gitu. Adik biasanya lebih dermawan, ya enggak? Ya. Iya, bisa jadi. Nah, jadi anak ibu paham kan bahwasanya sifat ayah, sifat ibu, sifat kakak, sifat adik itu berbeda-beda. Belum tentu sifat mereka sama, dan bisa jadi sifat mereka sama tapi tidak semua sifat mereka sama. Sifat mereka itu paling samanya cuma satu. Misalkan sifatnya ayah penyabar, nanti turun sama kakak-kakaknya jadi penyabar juga. Nah, paling begitu. Nah, begitulah. Jadi sifat di lingkungan keluarga kita itu juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita menyatukan sifat tersebut? Bagaimana? Dengan cara saling menghargai, menghormati, seperti itu. Bisa memahaminya Anda Ibu? Bisa. Bisa? Jadi, Ibu bertanya lagi, dalam anggota keluarga itu ada siapa saja? Ayah, ibu. Keraskan suaranya, Ibu pengen yang lebih lantang. Ayah, ibu, kakak, adik. Pintar. Lanjut, yang kedua, boleh dicatat. Di lingkungan pertemanan. Yang kedua ya. Sifat di lingkungan pertemanan. Oke? Oke, Anak Ibu. Yang kedua, sifat di lingkungan pertemanan. Sifat di lingkungan pertemanan itu Ananda Ibu sifat temannya seperti apa saja yang sudah Ananda Ibu ketemukan? Baik. Ada sifat teman yang baik, Ada jahat. ada teman yang jahat, Ada jujur dan sombong. jujur, sombong. Berarti ada teman yang sifatnya jujur, sombong, jahat, baik. Gimana lagi? Tolong menolong, murah hati, lemah lembut, banyak kan sifat macamnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas sifat di lingkungan pertemanan. Ibu akan menjelaskan sifat di lingkungan pertemanan ini sangat berbeda karena tidak semua sifat teman kita itu berbeda. Tidak semua sifat dari teman kita itu sama, sangat berbeda sifatnya. Contohnya nih, ini Ani, ini Budi ya. Ani dan Budi. Ini cewek. Nih. Ani ini memiliki sifat yang sangat baik hati, rendah hati, sangat pintar juga, lemah lembut, penyayang, sifat Ani. Sedangkan sifat Budi, dia orangnya emosional, tapi dia bijaksana. Dia seorang yang rendah hati, dia suka menolong orang lain, dia juga dermawan di kelas. Nah, ini sifat dari Budi. Ibu bertanya kepada anak ibu, apakah sama sifat Ani dan Budi? Tidak. Sangat berbeda. Nah.
Nah, jadi sifat di lingkungan pertemanan itu berbeda, beda. Jadi, dengan adanya sifat dalam lingkungan pertemanan yang berbeda-beda, Ibu minta Ananda Ibu yaitu membuat pertemanan itu semakin erat. Kita buat pertemanan itu semakin erat. Itu dengan adanya perbedaan ini, kita buat. Jadi walaupun berbeda, mereka tetap berteman. Berteman erat. Seperti itu. Terus yang kedua, tidak saling bermusuhan. Walaupun mereka berbeda sifatnya, mereka tetap berteman. Tidak boleh sampai tidak berteman, tetap berteman, tidak boleh bermusuhan. Oke? Terus yang ketiga, saling menghargai, menghormati. Misalnya, sifat si Ani ini kan Si Ani ini orangnya rendah hati, sedangkan si Budi ini emosional. Jadi ketika si Budi marah, Ani akan berusaha tidak mengikuti amarahnya Budi, tetap sabar. Jadi tetap dia sabar walaupun si Budi sedang marah. Itu tandanya dia menghormati Budi. Atau Budi sedang dalam kesulitan. Nah, si Ani membantunya. Jadi sifatnya suka membantu dan menolong, pintar sekali. Nah, yang terakhir, tidak memilih teman. Walaupun berbeda sifat, si Ani nggak boleh milih-milih, kita tuh nggak boleh milih-milih teman. Semuanya harus kita temankan. Di dalam lingkungan sekolah ini, Ananda Ibu harus berteman semuanya. Kenapa begitu? Karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman, memilih-milih teman, memusuhkan teman, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sifat tidak baik. Nah, jadi kita belajar sikap baik. Jadi kita harus menjadi orang yang baik, pintar sekali. Yang ketiga, masuk. Yang ketiga, sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah, coba baca sifat yang ketiga, sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Sebelum itu Ananda Ibu tahu nggak apa sih yang disebut dengan tetangga? Di samping rumah kita. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan, sudah benar sekali, bahwasanya tetangga itu adalah orang yang bersebelahan atau berdekatan tempat tinggal dengan lingkungan rumah kita. Misalnya, rumah Ananda Ibu di sini, di lingkungan ini. Nah, di depan rumah Ananda Ibu, itu namanya tetangga. Di samping rumah teman Ibu, rumah Ananda Ibu, itu tetangga. Kiri, kanan, depan, belakang, itu tetangga. Jadi, sifat di lingkungan tetangga ini, sifat tetangga atau masyarakat ini juga berbeda. Bahkan ada tetangga yang suka tolong menolong, ada tetangga yang bagaimana? Jujur. Bagaimana tetangga lagi? Jadi tetangga itu ada yang jujur, tolong menolong, baik, dermawan, apa lagi? Ada yang suka apa? Tetangga bijaksana, ada juga mungkin. Ada tetangga ini yang suka membicarakan kita, ya, ada juga ya kan. Nah, jadi gitu, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Kok juga? Tetap apa, ayo? Nah, jadi gini, walaupun kita berbeda-beda tetangga ini kan berbeda-beda sifatnya, kita harus tetap saling toleransi, harus saling menghargai bagaimanapun sifat orang tersebut. Oke? Oke, Anda Ibu? Oke, jadi udah paham ya. Yang pertama sifat di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan tetangga atau masyarakat. Anda Ibu sudah paham? Paham dengan penjelasan Ibu? Ada yang ingin Anda Ibu pertanyakan dari materi ketiga ini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Apa sudah mengerti? Jika Ibu kasih pertanyaan, bisa menjawab tidak? Bisa menjawab? Bisa? Oke, nanti kita ada pertanyaan di akhir ya. Jadi untuk itu Anda Ibu, untuk memacu karakteristik dalam diri kita yang bersifat dan bersikap baik itu, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada semua orang.
Nah, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan pertemanan, baik itu di lingkungan masyarakat dan tetangga. Kita harus membiasakan, kita harus melatih. Kalau bisa sehari-hari itu kita harus membiasakan terus dengan sikap-sikap baik. Tidak boleh dengan sikap-sikap yang buruk gitu. Karena membiasakan sikap baik dapat menciptakan sifat dan karakteristik dari dalam diri kita ini menjadi orang yang baik, orang yang memiliki sikap yang baik. Oleh itu, ibu menyarankan anak-anak ibu untuk membiasakan dan berlatih agar di dalam diri kita ini terciptalah sebuah karakteristik dan sifat yang baik sejak dini dan kecil. Oke? Ini dan Udah bisa anak-anak ibu? edah. Udah pintar ya, udah dewasa anak-anak ibu. Ya, jadi ibu karena anak-anak sudah mengerti, ibu akan menjelaskan bahwasanya ada beberapa sikap baik, ada beberapa sikap yang patut ditiru dan tidak patut ditiru. Selanjutnya, anak ibu, jenis sikap dan karakteristik itu ada dua. Yang pertama, anak ibu bisa baca sikap apa? Positif, Sikap negatif. positif, sikap negatif. Positif itu sikap yang gimana? Sikap yang baik. Sikap negatif itu? Yang buruk. Jadi ibu akan menjelaskan apa itu sikap positif. Sikap positif adalah sikap yang harus kita tiru, yang harus kita terapkan, yang harus kita biasakan. Itu sikap positif, sikap baik. Sedangkan sikap negatif itu sikap yang harus kita jauhi, sikap yang harus kita hindari. Tadi Kenapa kita hindari? Karena sikapnya itu buruk. tidak baik. Nah, jadi ibu akan meminta anak-anak ibu untuk ke depan menuliskan sikap positif apa saja yang anak-anak ibu ketahui. Ya, bisa? Kita Ya. Tuliskan sikap baik yang anak ibu tahu. 1. Besar tulisannya, gak kelihatan nanti sama teman yang lain. Besar-besar, hapus saja. Nah, yuk, bikin. Sikap apa yang kamu tahu? Ada tadi yang kita sebutkan tadi, ada sikap orang yang menolong, yang dermawan, ada yang ada yang sombong, ada yang gimana, banyak sekali tadi ya. Nah, udah. Silakan duduk ke tempatnya, Anda Ibu. Terima kasih ya. ya. Oke. Jadi di sini Anda Ibu sudah membuat sikap positif itu ada 2 ya. Sikap menolong dan sikap. Sombong. Ibu ingin bertanya, sikap menolong dan sikap sombong apa bedanya? Sikap menolong ini sikap yang bagaimana? Baik. Sikap yang sombong bagaimana? Jahat. Sedangkan yang Ibu tanyakan ini sikap bagaimana? Sikap positif. Positif. Jadi sikap menolong sikap sombong bukanlah sikap yang positif, tapi itu sikap yang negatif. Jadi kita hapus. Ibu akan beritahu beberapa ya sikapnya. Yang kedua, Ibu lanjutkan ya punya Nanda tadi, sikap menolong, dermawan. Nomor 3, apa lagi ya? Apa lagi? Bijaksana. Jujur. Apa lagi? Baik hati. Baik. Tanggung jawab. Dan lain-lain. 6. Dan lain-lain. Nah, sikap negatif itu sikap apa tadi? Sikap sombong. Sikap negatif itu sifat apa namanya? Apa yang dimaksud dengan sikap negatif? Buruk. Hah? Buruk. Sikap yang tidak baik ya? Ya. Nah, sebutkan biar ibu yang bikin. Contohnya yang pertama tadi sombong. Jahat. Jahat yang bagaimana nih? Misalnya Suka mencuri. Nah, sifat tuh. mencuri. Mencuri. Apa lagi? Pembohong.
Ada teman kamu yang suka berbohong? Ada. Ada temanmu yang jujur? Ada. Selanjutnya apa lagi? Hmm, Sikap yang buruk yang tidak boleh kita tiru. Apa lagi? kita pembuli. Membuli? Pembuli. Membuli ya. Membuli teman. Apa lagi? Sama, apa lagi? Menghina. Itu perbuatan, bukan sifat. Gimana? Sifat yang suka Sikap marah. pemarah. Pemarah. Nah, jadi di sini Anda Ibu bisa lihat, bisa membedakan bahwasanya ada sikap positif, sikap negatif, dan beberapa sikap. Ini sikapnya harus ditiru apa enggak? Harus. Kalau ini boleh ditiru, Tidak boleh. harus diapakan? Harus Dijauhkan, tidak boleh ditiru. Mengerti? mengerti. Oke. Jadi sampai di situ Ibu mengajarkan bahwasanya keberagaman sifat dan sikap baik itu harus sangat kita tiru, kita biasakan. Agar apa tadi? Agar diri kita menjadi orang yang bersikap baik. baik. Ya, ada yang ingin Anda Ibu pertanyakan? Ada yang kurang mengerti? Tanyakan. Sebelum Ibu memberikan pertanyaan. Apa itu kan? Karakteristik. Karakteristik adalah ciri khas pada sesuatu. Nah, jadi karena kita belajar tentang sikap dan karakteristik, sifat dan sikap, ya kan? Jadi si karakteristik ini adalah sifat, gitu, ciri khas yang ada pada dalam diri manusia. Itulah karakteristik. Apa tadi karakteristik? Ciri khas, Manusia. ciri khas dan sifat yang ada pada dalam diri manusia, itu yang dimaksud dengan karakteristik. Apalagi yang Anda Ibu ingin tahu? Itu aja. Itu saja? Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Ibu tanya lagi, bagaimana kabarnya Anda Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, subhanallah ya, semangat sekali Anda Ibu. Masih semangat? Masih. Oke, jadi itulah pembelajaran kita mengenai keberagaman dan sikap baik pada hari ini dalam pembelajaran KM. KHN. Karena Anda Ibu sudah mengerti dan sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dalam pertemuan subtema 2 dan tema 2 hari ini. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan dan materinya sudah selesai, Ibu akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.